Emangnya bisa daftar email itu gratis? Jadi bisa Mbak Tika kalau misalkan gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Blaster, jumpa lagi dengan aku Tika di Blast Bea Cukai Blitar Podcast. Di kesempatan kali ini saya sudah didampingi dengan narasumber yang cantik nih. Jadi beliau ini sudah lebih dari 5 tahun bekerja sebagai petugas bea cukai. Jadi sudah tidak perlu diragukan ya bagaimana kompetensinya di bidang bea cukai ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang email nih. Mulai dari kenapa sih kita perlu daftar email, siapa saja yang perlu mendaftarkan email, terus apa bisa daftar email itu gratis. Nah, kali ini kita akan mengulas semuanya tentang email bersama narasumber kita. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Citra, gimana kabarnya Mbak? Halo semuanya. Blaster ya? Iya, panggilannya Blaster Mbak, Halo teman-teman. Blaster. Gimana kabarnya Mbak? Sehat alhamdulillah. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Mbak. Nah Mbak Citra, di sini nih banyak banget nih dari masyarakat Blaster semua tuh yang bertanya-tanya tuh tentang email. Ada yang nge-DM kita, ada yang WhatsApp, bahkan ada yang sampai datang ke kantor Bea Cukai. Nah suatu ketika tuh ada masyarakat yang datang nih. Jadi dia itu tanya, Mbak, kenapa sih kita perlu daftarin email? Dulu-dulu tuh saya datang ke Indonesia kayaknya nggak perlu deh didaftarin emailnya. Kok sekarang pemerintah itu bikin aturan yang menyusahkan masyarakat gitu loh. Ini gimana Mbak tanggapannya nih? Pertama-tama ini dulu ya, email itu sebenarnya apa sih gitu kan? Email itu nomor identitas untuk mengidentifikasi sebuah ponsel. Nah, sejak tahun 2020, tepatnya di tanggal 15 September itu sudah mulai diberlakukan ketentuan terkait dengan registrasi email. Kenapa? Karena sudah marak sekali penjualan ponsel-ponsel ilegal atau selundupan seperti itu. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah distributor-distributor resminya yang ada di Indonesia ini penjualannya menjadi turun seperti itu. Kan kasihan kan, maksudnya sudah resmi gitu, tapi kenapa malah penjualannya turun dan malah yang laku keras itu yang kasarannya black market gitu ya. Tadi Mbak Citra kan sempat bilang tuh, mulai 15 September 2020 baru ada aturan daftar email. Jadi kalau gadget-gadget yang ke Indonesia, masuk ke Indonesia sebelum tanggal itu tuh nggak perlu daftar email tuh? Nggak perlu daftar email. Nah, yang perlu didaftarkan itu handphone ponsel yang berasal dari luar negeri setelah atau sejak tanggal 15 September 2020 itu. Emangnya kenapa sih kalau kita itu nggak daftarin emailnya? Kalau tidak daftar email, ya sebenarnya HP-nya bisa dipakai, tapi tidak ada sinyalnya. Jadi emailnya terblokir. Oke, tapi kalau pakai WiFi bisa ya Mbak ya? Pakai WiFi masih bisa digunakan. Nah Mbak Citra, untuk alat-alat atau perangkat yang perlu didaftarkan emailnya itu apa aja jenisnya? Handphone yang pertama, kemudian ada komputer genggam sama tablet, itu yang perlu didaftarkan. Jadi 3 itu. Dari luar negeri ya. Oke. Ini ada juga yang nge-DM, dia tuh sering scroll-scroll dan nyari informasi tentang jasa blokir email. Nah, ini sebenarnya pihak mana saja sih yang bisa mendaftarkan email? Yang pertama di Kementerian Perindustrian untuk HP-HP yang dijual di dalam negeri. Ini sudah didaftarkan emailnya oleh distributor masing-masing. Kemudian yang kedua di Bea Cukai. Ini untuk barang kiriman dari luar negeri dan juga barang bawaan penumpang yang melalui pelabuhan atau pos lintas batas atau di bandara. Kemudian bisa juga di gerai-gerai operator seluler, itu untuk warga negara asing, wisatawan ya, itu bisa didaftarkan di gerai operator seluler yang berlaku maksimal 90 hari. Dan kalau untuk perwakilan dari luar negeri, diplomat seperti itu didaftarkan langsung ke Kominfo. Jadi di 4 pihak itu bisa mendaftarkan email ya, jadi nggak hanya di Bea Cukai. Ya, betul. Nah, kalau ada jasa blokir email yang biasanya ada di internet tuh gimana tanggapannya Mbak? Yang jelas di luar 4 tadi itu semuanya ilegal. Dari pihak kami tidak ada jaminan untuk masa berlaku email tersebut apakah bisa selamanya atau seperti apa, itu kita tidak ada jaminan. Seperti itu tanggapannya. Oke.
per 13 Maret 2023 ini ada aturan baru tuh tentang IMEI. Itu bagaimana sih perubahannya? Katanya daftar IMEI jadi makin gampang nih. Ya, jadi terkait aturan baru itu triggernya adalah di bandara itu terjadi antrian yang sangat membludak untuk registrasi IMEI oleh penumpang-penumpang dari luar negeri. Itu. Padahal mereka juga harus ada penerbangan selanjutnya untuk ke kota tujuan mereka masing-masing. Ada yang transit gitu Ada ya, yang Mbak, ya? transit. Nah, itu kan membutuhkan waktu Harus itu kan sat-set gitu ya? harus satset. Cuman sedikit waktu mereka untuk transit, untuk ngurusi koper dan lain sebagainya. Sampai mereka itu kadang-kadang nggak sempat untuk daftar IMEI. Parahnya lagi ada yang kena calo dan sebagainya. Nah, untuk mengantisipasi itu, akhirnya dibuatlah ketentuan yang baru ini. Jadi sudah ada manajemen antrian, aplikasi sudah diperbarui. Jadi harapannya sih sudah tidak ada antrian lagi dan aplikasi juga sudah lancar seperti itu ya, sudah tidak ada error-error lagi. Biar lebih singkat itu caranya gimana? Perbedaannya sama yang dulu gitu? Ada perbedaan tata cara di mananya gitu, Mbak? Jadi untuk perbedaan dari ketentuan lama sama baru itu terutama di manajemen antrian tadi ya. Jadi penumpang sekarang bisa langsung scan barcode 2 kali. Nah, yang kedua ini untuk registrasi IMEI. Nah, untuk registrasi IMEI ini apabila HP-nya di bawah $500 itu sudah tidak akan ada lagi penelitian lebih lanjut. Kecuali ditemukan indikasi lain, dan kalau misalkan HP-nya di atas $500 yang mana sisanya itu akan dikenakan pajak-pajak dan bea masuk. Nah, itu akan ada penelitian lebih lanjut. Penelitian lebih lanjut ini itu juga bisa dilakukan selain di bandara. Kalau misalkan waktu yang dipunyanya sedikit ya di bandara, itu bisa dilakukan pendaftarannya di kantor pelayanan terdekat. Dalam waktu 5 hari sejak kedatangan masih bisa mendapatkan pembebasan. Mbak tadi kan sempat dibilang ya Mbak Citra ya, scan-nya itu harus 2 kali. Scan yang kedua itu untuk daftar IMEI. Scan yang pertama tuh fungsinya untuk apa tuh? Karena beberapa penumpang itu datang ke kantor kita, Mbak saya tuh di bandara sudah scan loh, tapi kok belum terdaftar ya IMEI-nya. Nah itu gimana tuh Mbak? Scan pertama untuk apa sih sebenarnya? Scan pertama itu sebenarnya untuk custom declaration. Untuk barang bawaan penumpangnya Untuk barang ya? bawaan penumpangnya itu sendiri. Registrasi IMEI nanti scan kedua, seperti itu. Oke Mbak, tadi kan kita sudah masuk ke tata cara pendaftarannya. Untuk berikutnya ini syarat-syarat pendaftaran IMEI. Apa saja yang perlu dibawa atau dipersiapkan? Untuk persyaratan pendaftaran IMEI sendiri itu dibutuhkan paspor. Oke, paspor. Kemudian boarding pass atau tiket. Kalau punya NPWP bisa disertakan sama nota juga atau invoice. Kalau ada juga bisa disertakan. Kalau nggak ada nota tuh gimana sama nggak ada NPWP? Ngaruhnya di mana Mbak? Untuk NPWP, kalau misalkan dia tidak punya NPWP akan berpengaruh di tarif PPh. Untuk tarif PPh bagi wajib pajak atau yang punya NPWP itu 10% saja. Tapi kalau tidak punya NPWP itu tarifnya di 20%. Sedangkan kalau misalkan tidak punya invoice atau nota pembelian, nanti akan disesuaikan dengan harga yang berlaku di Indonesia. Jadi di sistem kami juga sudah mengakomodasi untuk harga-harga yang sedang berlaku di Indonesia itu sendiri. Jadi nanti kita bisa langsung lihat di daftar riwayatnya ada. Jadi lebih satset gitu Iya, ya? jadi bisa lebih cepat aturan lagi. barunya gitu. Ya. Oke, tadi menarik nih Mbak, ngomongin tentang besaran pajaknya. Tadi kan kalau ada NPWP, PPh-nya cuma 10%. Ya. Tapi kalau nggak ada NPWP 2 kali lipatnya, 20%. Nah, untuk pajak-pajak lainnya ini apa masih ada Mbak? Atau cuma PPh aja nih? Ada yang pertama itu ada bea masuk. Bea masuk ini 10% dari nilai pabean. Oke. Kemudian ada lagi PPN, itu sekarang 11% dari nilai impor. Dan untuk PPh sendiri seperti tadi yang punya NPWP di 10%, kalau tidak punya NPWP 20% dari nilai impor. Nah, menarik nih Mbak. Ini masyarakat pastinya banyak banget Blaster ini yang penasaran. Emangnya bisa daftar IMEI itu gratis? Jadi itu gimana Mbak? Bisa nggak sih daftar IMEI gratis? Syaratnya apa aja nih biar gratis? Jadi bisa Mbak Tika kalau misalkan gratis. Kita daftar di bandara atau di pos lintas batas atau di pelabuhan dengan nilai HP di bawah $500. Pasti Rp0 totalnya semuanya. Dan daftarnya harus saat kedatangan ya Mbak ya? Dan harus saat kedatangan.
Berapa banyak sih yang bisa didaftarkan oleh satu orang? Jadi untuk pendaftaran registrasi IMEI itu satu orang bisa maksimal 2 gadget saja. 2 itu untuk per kedatangan gitu ya Mbak ya? Betul, per kedatangan. Kalau kita itu lupa nggak daftar saat kedatangan itu konsekuensinya apa? Dan apakah masih bisa mendaftarkan IMEI nih? Kalau misalkan kita lupa untuk daftar di bandara atau di pelabuhan atau di pos lintas batas, kita bisa daftar di kantor pelayanan terdekat. Tapi untuk bea masuk dan pajak-pajaknya akan dikenakan full. Tidak ada pembebasan lagi $500. Dan juga tidak boleh melebihi jangka waktu 60 hari sejak kedatangan. Seperti itu. Tetap bisa daftar, tapi ya konsekuensinya adalah seluruh pungutan itu tetap dibayarkan full, tidak ada pembebasan. Syaratnya sama ya Mbak ya? Syaratnya sama, yang penting ada paspor, boarding pass atau tiket. Kalau punya NPWP dibawa, kalau masih ada invoice-nya juga dibawa. Kalau misal dia lupa nih lebih dari 60 hari baru ke kantor bea cukai ini gimana nih? Masih bisa nggak nih daftarnya? Sayang sekali sudah tidak bisa. Setelah kita daftarin IMEI dan apabila ada pungutannya udah dibayar, itu tuh sinyalnya langsung dapat atau enggak sih? Jadi kalau kita sudah melakukan pendaftaran, sudah berhasil registrasi IMEI, kalau misalkan pembebasan ya, misalkan 0, tidak ada pungutan sama sekali, itu nanti maksimal 2 kali 24 jam sudah bisa muncul sinyalnya sejak pendaftaran berhasil dilakukan. Kalau misalkan ada pungutan yang harus dibayarkan, itu maksimal 2 kali 24 jam juga sejak tanggal pembayarannya. Nanti setelah dilakukan pembayaran atau pendaftaran IMEI, itu HP-nya bisa sering di restart. Kalau misalkan lebih dari 2 kali 24 jam masih belum aktif juga, masih belum muncul sinyalnya, itu bisa menghubungi kita di Bea Cukai atau bisa langsung ke call center-nya Kominfo juga bisa. Kalau misalkan pun ternyata di sistem kami sudah terdaftar tapi masih belum ada sinyalnya, itu bisa ke gerai operator seluler terdekat sesuai dengan SIM card-nya masing-masing, seperti itu. Tadi ada istilah nilai pabean sama nilai impor. Masyarakat kan pasti masih bingung ya, itu gimana sih sebenarnya? Ini mungkin bisa dikasih simulasi atau seperti apa nih Mbak? Nanti untuk simulasi, untuk pengertian-pengertian nilai pabean, dasar-dasar pengenaan pajak, itu kalau misalkan teman-teman mau penjelasan lebih lanjut, bisa kita lanjutkan di part 2. Untuk kali ini kita cukupkan dulu ya tentang IMEI. Nanti kita lanjut lagi ke part 2. Jangan lupa untuk subscribe, Komen, like, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.